Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 25, FTI, ingin mempresentasikan tugas besar 2 kami yang berjudul Analisis dan Visualisasi Data Vital Fruit Price, Station Data Charge, dan Room Occupancy Detection. Kelompok kami beranggotakan untuk deskripsi datanya. Dataset pertama kelompok kami tentang Vital Food Price. Kami mengambil data dari sumbernya website dari kaggle.com, dataset slash sumangoda slash food prices. Formatnya CSV, ukuran filenya 62 kilobyte, dimensinya 1201 baris dan 10 kolom, jumlah atributnya 10, jumlah raw datanya 1201. Untuk dataset kedua, station data charge, sumber datanya kami mengambil dari dataverse harvard.edu dengan format CSV, ukuran file 518 KB, dimensi 3366 baris dan 24 kolom. Jumlah atributnya ada 24, jumlah raw datanya ada 3395. Dan untuk dataset ketiga, room occupancy detection, kami juga mengambil sumber data dari kaggle.com, dataset slash iconot slash room occupancy detection. Formatnya CSV, ukuran filenya 1,22 MB, dimensinya 10.768 baris dan 27 kolom, jumlah atributnya 27, jumlah raw datanya 10.767. Untuk karakteristik datanya, dari tugas kami menggunakan fungsi info. Selanjutnya, pengambilan sampel data. Yang pertama, kami mengambil sampel data rata harga telur setiap negara dengan kode program sebagai berikut. Data ini diambil dengan cara merata-ratakan harga telur setiap tahunnya, kemudian dikelompokkan menjadi masing-masing negara. Kemudian berikut adalah data sampel lainnya. Selanjutnya, untuk proses statistika, kami menggunakan kode program sebagai berikut. Pada dataset 1, kolom yang berjenis kuantitatif hanya ada dua, yaitu average price dan in USD. Untuk kolom average price memiliki rata-rata 59,13, standar deviasi 103,16, persentil 10%, 2,53, 25%, 3,21, 50%, 13,36, 75%, 28,88, 60%, 212,05, dengan nilai maksimum 421,43 dan nilai minimum 1,22. Berikut adalah distribusi frekuensinya. Selanjutnya, visualisasi data. Yang pertama, visualisasi berjenis perbandingan kategori. Kami menggunakan vertical bar chart untuk melihat data rata harga telur setiap negara. Berikut adalah kode program dan hasil grafiknya. Dapat dilihat dari gambar grafik tersebut, didapat pengetahuan bahwa negara Kanada memiliki rata harga telur tertinggi dibandingkan keempat negara lainnya. Dan juga negara Afrika Selatan memiliki rata harga terendah dibandingkan negara lain. Selanjutnya, untuk jenis penampilan perubahan terhadap waktu, berikut adalah kode program yang kami gunakan. Berikut adalah hasil line chart yang dihasilkan dari program tersebut. Ini merupakan data perubahan harga kentang setiap bulan di berbagai negara. Dapat dilihat pada gambar grafik, garis tiap negara cenderung melandai, yang artinya perubahan harga kentang setiap bulan tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, untuk jenis penampilan hierarki dan hubungan kesalahan bagian. Kami menggunakan grafik pie chart untuk menampilkan komposisi harga rata-rata makanan di tahun 2022 terhadap harga total. Dapat dilihat dari gambar, didapatkan bahwa untuk harga rata telur memiliki harga yang tertinggi di tahun 2022 dibandingkan harga jenis makanan lainnya. Selanjutnya, jenis floating relationship. Berikut adalah kode programnya. Ini adalah hasil dari scatter plot harga rata-rata telur terhadap susu setiap bulan di Jepang. Dapat lihat pada gambar, didapat bahwa hubungan antara harga rata-rata susu dan telur di Jepang itu cenderung dapat ditarik garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki hubungan sebanding. Selanjutnya, untuk korelasi. Yang pertama, ada perhitungan korelasi harga rata-rata setiap negara dengan harga rata-rata dalam USD. Didapat nilai korelasi sekitar 0,12. Kemudian didapat juga visualisasi scatter plot sebagai berikut. Didapatkan bahwa hasil data masih cenderung acak, sehingga dapat disimpulkan data antara kolom tersebut masih belum memiliki hubungan. Kemudian, oleh karena itu kami lakukan filtrasi terhadap datanya. Kami memfilter data untuk negara Swedia saja, berikut pada programnya, sehingga didapat korelasi yang sama antara harga rata-rata dalam KR dan dalam USD sebesar 0,99 dengan visualisasi sebagai berikut, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara harga rata-rata dalam KR dan rata-rata dalam USD di Swedia itu cenderung sebanding. Yang terakhir, ada data cleansing. Kami menggunakan fungsi is0.zoom, sehingga didapatkan hasil berikut. Tidak ada angka yang lebih dari 0, yang artinya tidak terdeteksi data yang kotor, sehingga dapat disimpulkan data set 1 itu bersih dan tidak perlu dilakukan data cleansing. Lalu selanjutnya kita masuk ke statistik data. Yang pertama kita akan di sini akan menunjukkan sampel data terlebih dahulu. Kita yang
Pertama, sampel data ada minimal dan maksimal dari setiap kolom. Dengan menggunakan kode program tersebut didapat hasil seperti itu. Lalu sampel data selanjutnya yaitu kita akan mencari 5 data baris pertama dengan menggunakan fungsi head. Kita bisa melihat dari 5 data baris pertama. Lalu sampel data selanjutnya ada data tertinggi, 5 data tertinggi berdasarkan KWH total yang digunakan. Dengan menggunakan kode program seperti yang ditampilkan, kita dapat mengetahui hasilnya. Lalu selanjutnya ada sampel data yang terakhir yaitu 5 data terendah berdasarkan KWH total. Sama seperti 5 data tertinggi, mirip-mirip kode programnya. Kita menggunakan kode program seperti itu, tapi sekarang terendah. Nah, untuk statistik data, yang pertama kita akan mencari rata-rata dari setiap kolom. Untuk mencari rata-rata menggunakan kode program yang bisa dilihat pada layar, standar deviasi mungkin mirip-mirip kodenya seperti mencari rata-rata, cuman kita menggunakan fungsi STD. Nah, didapat standar data mencari persentil dari data yang dicari. Ada persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Kita mencari secara langsung 10-90%-nya dalam satu kode program dengan program yang bisa dilihat pada layar. Persentil dari data yang kita gunakan atau yang kita cari. Lalu setelah persentil, kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari data set yang kedua ini dengan menggunakan kode program tersebut atau kode program yang ditampilkan di layar. Lalu yang terakhir ada nilai distribusi frekuensi tiap kolom dengan menggunakan kode program kode value count yang bisa dilihat pada layar. Kita bisa mendapatkan dari nilai distribusi frekuensi tiap kolom pada data set yang dicari, yaitu dataset charging EV. Selanjutnya, visualisasi data untuk dataset 2. Yang pertama, kita menggunakan bar chart untuk mencari hari pemakaian terhadap jumlah pemakai setiap harinya. Kita menggunakan plot dengan kain sama dengan bar, dan X-nya sama dengan KWH total, dan Y-nya weekday. Nah, dari chart tersebut kita dapat melihat bahwa jumlah terbesar pemakaian pengguna itu pada hari Kamis, dan tersedikit itu pada hari Minggu. Dilihat juga kecenderungan grafiknya jika penggunaan listrik banyak digunakan pada hari kerja, sedangkan hari libur sangat minim. Untuk grafik selanjutnya kita memakai line chart dengan kain line, X dengan created, Y dengan KWH total. Nah, line chart ini memperlihatkan hubungan pemakaian KWH total pada 30 hari pertama pemakaian. Dari gambar tersebut kita bisa dari gambar grafiknya kita bisa lihat bahwa penggunaan listrik pada 30 hari pertama itu tidak menunjukkan kecenderungan naik atau turun. Pada grafik tersebut bahwa penggunaan listrik kadang naik dan kadang turun. Jadi kita tidak ada hubungan naik atau turunnya, tapi ini naik dan turun. Hal tersebut menandakan bahwa pemakaian listrik setiap harinya berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Grafik ini menggunakan bar chart, X sama dengan created, kolom created, dan Y-nya sama dengan kolom KWH total dan charge time hours. Nah, grafik ini menunjukkan perbandingan KWH total yang didapatkan dan lamanya waktu charging dalam 3 bulan pemakaian pertama. Dapat dilihat dari gambar grafiknya, kita bisa lihat bahwa KWH total yang didapatkan akan lebih banyak daripada lamanya waktu charging. Hal tersebut terjadi pada hampir seluruh waktu pada 3 bulan pertama. Nah, jika ditelah lebih jauh nih, ini cukup efektif dan memberikan hal yang positif karena waktu charging yang digunakan akan memberikan KWH yang lebih banyak untuk bisa digunakan oleh pengguna. Untuk grafik selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara banyaknya KWH yang dipakai dengan lamanya waktu charging. Kita menggunakan grafik X sama dengan KWH total dan Y sama dengan charge time hours. Nah, di scatter plot ini kita bisa melihat bahwa rata-rata waktu charging yaitu berkisar antara 6 sampai 10. Dengan waktu charging yang seperti itu bisa didapatkan KWH total yang banyaknya, yaitu antara 0 sampai 20 atau beberapa bahkan lebih. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna. Nah, untuk visualisasi yang ini kita itu melihat korelasi dengan semua kolom yang ada di data tersebut. Nah, kita memakai program dengan
fungsi seaborn. Jadi kita import seaborn SSMS untuk membentuk heatmap seperti ini. Nah, dari grafik yang bisa ditampilkan di sini, kita bisa melihat bahwa data kuantitatif berjumlah 18 atribut yang bisa dilihat. Untuk melihat korelasi antar atribut, digunakan kode program seperti yang tertera di layar, sehingga memunculkan tabel atau grafik heatmap seperti ini. Nah, kita melihat heatmap ini untuk melihat hasil korelasinya, kita melihat hasil korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hasil yang positif. Contoh, korelasi antara end time dengan start time. Hasil korelasi, nah itu mendekati 1. Nah, untuk hasil korelasi yang mendekati 0, berarti data tersebut tidak memiliki korelasi yang pasti, seperti end time dengan charge time. Nah, hasil korelasi yang mendekati minus 1 menunjukkan hasil yang negatif. Nah, yang terakhir, kita melakukan cleansing data, menunjukkan angka 0 kecuali untuk distance, yaitu 1065. Baik, selanjutnya adalah set data 3. Yang pertama, bisa dilihat karakteristik daripada set data 3. Dengan fungsi tersebut, kita dapat mengetahui apakah kolom tersebut berjenis kategorikal, kuantitatif, ataupun biner, beserta jenisnya, apakah string, float, atau integer. Selanjutnya kita masuk ke sampel data. Salah satu sampel data yang kami gunakan untuk data set 3 ini adalah mencari 5 data pertama dengan fungsi data.head. Berikut ada 5 data pertama pada set data 3. Selanjutnya ada beberapa variasi seperti 5 data terakhir, 5 data maksimal pada indoor operative temperature, 5 data minimal pada indoor operative temperature, dan 5 data acak. Baik, untuk statistik, kita menggunakan fungsi seperti ini untuk setiap kolom berjenis kuantitatif kontinu, di mana programnya dapat dilihat seperti berikut. Dengan menggunakan program ini, kita dapat mengetahui rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai maksimal dan minimal, serta sebaran distribusi frekuensi pada setiap kolom berjenis kontinu. Bisa dilihat untuk nilai rata-rata, standar deviasi, nilai persentil untuk indoor CO2 concentration adalah sebagai berikut. Nah, variasi berikutnya adalah variasi fungsi untuk setiap kolom kuantitatif. Selanjutnya untuk visualisasi data, yang pertama adalah visualisasi data berdasarkan kelompok kategori. Di sini kita membuat grafik rata-rata konsentrasi gas CO2 berdasarkan tipe ruangan. Nah, kita menggunakan fungsi program sebagai berikut, di mana ini kita menggunakan grafik batang. Nah, dapat teramati bahwa pada grafik batang di atas, rata-rata konsentrasi CO2 tertinggi terdapat pada ruangan bertipe 5 dan terendah pada ruangan bertipe 2. Terdapat kecenderungan bahwasanya semakin tinggi tipe ruangan, maka rata-rata konsentrasi yang dihasilkan semakin meningkat, terkecuali dengan ruangan 1. Selanjutnya adalah variasi daripada beberapa kolom. Lanjut untuk visualisasi kedua, visualisasi perubahan penampilan terhadap waktu. Untuk visualisasi perubahan ketiga adalah visualisasi dengan menggunakan plot box. Nah, plot box itu berfungsi untuk menentukan bagaimana suatu nilai itu terdapat nilai rata-ratanya, nilai pagar luar, nilai pagar dalam, dan juga nilai ekstrim. Terlihat pada grafik visualisasi ketiga, untuk konsentrasi CO2 berdasarkan tipe ruangan, itu terdapat sekali banyak titik-titik yang berada di luar pagar luar. Artinya, banyak banget titik-titik ekstrim yang berada di luar situ. Berarti bisa dikatakan juga bahwa titik-titik tersebut tidak sesuai dengan akurasi rata-rata pada umumnya. Nah, selanjutnya untuk visualisasi data keempat. Visualisasi data keempat menggunakan visualisasi scatter. Nah, visualisasi scatter ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak titik-titik yang terletak antara konsentrasi CO2 dan suhu operatif seperti yang terlihat pada grafik. Nah, dari visualisasi scatter ini juga, kita juga bisa dapat menentukan nilai korelasi. Gitu. Korelasi yang didapat dari persabaran konsentrasi CO2 dengan suhu operatif sebesar 0,0354. Artinya, dengan nilai korelasi sekecil itu, berarti tidak ada data yang berhubungan antara konsentrasi CO2 dengan suhu operatif. Begitu juga untuk korelasi yang antara konsentrasi CO2 dengan kelembaban rata-rata. Hasil yang dihasilkan dari korelasi tersebut juga bernilai sangat kecil, sehingga tidak menyatakan hubungan apapun antara konsentrasi CO2 dengan kelembaban relatif. Yang terakhir adalah hubungan cleansing data. Terlihat pada cleansing data yang dihasilkan dari kelompok kami untuk data set 3, itu tidak ada kesalahan. Artinya pada saat ditunjukkan nilainya 0, itu berarti tidak terdapat kesalahan atau data kotor pada data yang diberikan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.